Terlebih saya diminta untuk datang ke Solo. Biasanya saya ke Semarang, ke Magelang, orang Solo lari ke sana. Dan orang Solo berkali-kali, Romo ke Solo, ke Solo, ke Solo. Kok ada apa yang membuat saya sulit ke Solo? Namun tiba-tiba ada Suster Ursulin dari Batu Retno. Romo, kami dari desa. Jelas suster, karena suster memang orang desa, kata saya ini. Romo, kami ingin mengundang Romo. Boleh, tapi Romo, kita ngomong pahit dulu ya Romo. Mari silahkan. Kami nggak punya tiket pesawat. Romo nanti di sini ditidur di Ursulin, tidak dapat apa-apa pulang. Bagaimana Romo? Siap. Lalu akhirnya kelompok Solo berkata, Romo bisa berangkat nggak? Bapak yang membiayai, dana mereka ya Pak ya. Ya Pastor. Dan Bapak Ibu yang terkasih, tadi malam saya memberi di Solo. Dan baru pertama kali malam hari saya tidur di antara para wanita. Antara gelisah dan nyaman. Saya membayangkan aneh-aneh tidak, karena saya pastor. Berdoa rosario, Tuhan jauhkan aku dari percobaan, jauhkan aku dari percobaan. Saya sudah mendengar kamar suster dikunci semuanya, klerek, 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 klerek. Kamar saya nggak saya kunci. Jam 12 malam saudara-saudara, tadi malam saya digedor dan diteriaki oleh para wanita. Romo, Romo, gitu. Waduh, kata saya tuh, saya takut. Suster, kita digerebek oleh Hansip, kata saya itu. Tidak Romo, hujan, kamar Romo ini bocor, Romo harus pindah. Ya Allah, kata saya itu. Jadi saudaraku, suara saya serak-serak becek karena tadi malam kehujanan. Tidur di susteran, bocor, kena tetesan air hujan. Jadi suaranya agak fales sedikit. Malam hari ini kita akan berbicara tentang, mana itunya? Saya bisa ngelihat bahan saya di mana? Sini Pak. Ah ini. Aku bangga dan cinta pada iman dan gerejaku. Tema ini diangkat oleh panitia bersama saya atas dasar apa? Keprihatinan. Apa yang memprihatinkan di dalam hidup kita? Kenapa nih jadi tulisannya kayak huruf Sangsekerta kayak gini ya? Kita kembali ke zaman Mojopahit, saudara-saudara. Anda bisa baca? Saya juga sama. Tadinya tulisannya bagus loh. Ya sudah, kita hargai orang yang kreatif. Kreatif itu kadang-kadang memang destruktif, merusak gitu ya. Semoga saya masih bisa. Banyak umat yang puas hanya seminggu sekali ke gereja, sudah kolekte, sudah datang, bisa, cukup. Dan umat pun datang ke gereja nggak ngerti apa-apa. Yang penting datang. Ingat toh apa yang saya katakan di Bandung, saya melihat beberapa umat kalau udah datang ke gereja, masukin tangannya ke air suci, mah kita duduk di mana? Lalu mamanya, terserah papa saja. Anaknya ikutan, aku nggak mau di depan. Tidak mengerti apa makna dari tanda salib. Juga sama, karena biasanya dari gereja itu orang langsung jalan-jalan. Males toh pakai baju 2 atau 3 bawa ganti. Ya sudah sekalian, tujuan utamanya gereja atau jalan-jalan? Tuhan, kalau dia mau berbohong Tuhan. Tujuan utamanya jalan-jalan. Maka dari itu, Ibu Ana Avanti ini adalah seorang ibu yang selalu mengingatkan umatnya, mbok ke gereja itu pakai baju yang sopan. Tapi saya, Ibu Ana, saya sekolah di Filipina. Filipina itu terkenal negara Katolik. Dan di sana memang lebih parah daripada Indonesia. Perempuannya yang sini naik, yang ini turun. Duduk di depan, ngangkang nih. Romonya pening toh ya. God be with you. Gitu ya.
Jadi lihat, jangan pernah sampai tata busana kita merusak pertemuan manusia dengan Allah. Jadi kita ini kan isinya cuma ngedumel di gereja. Maka saya juga sering mengingatkan lektor, pakai sepatu mbok yang tenang. Jangan pakai sepatu udah klotak, 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 klotak. Dan mengapa lektor sekarang memakai jubah? Supaya tidak menjadi batu sandungan. Maka mereka memakai baju liturgis. Sebetulnya sih tidak harus pakai baju yang biasa bagus. Tetapi yang namanya lektor, wah yang bertugas tidak datang. Sedang nunggu kucingnya hamil. Saya menggantikan. Harus, padahal saya pakai rok. Itulah sebabnya kenapa mereka memakai busana liturgi. Nah di situ apa yang saya melihat bahwa seringkali perjumpaan kita di dalam liturgi dengan Allah tidak kita sadari. Perhatikan, di sini ada nggak misa penyembuhan? Ada nggak misa penyembuhan? Oh kok ada yang begini, ada yang ngomong ada. Ada. Dulu ada. Misa penyembuhan, seringkali umat itu datang misa penyembuhan jam 7, jam 5 sudah penuh. Karena mereka intensinya apa? Ingin sembuh. Dan memang dalam misa itu ada beberapa orang yang dijamah oleh Allah. Sekarang ini misa penyembuhan sudah dikurangi. Kenapa? Karena setiap misa itu penyembuhan. Lalu mungkin umat bertanya, tapi pastor saya tidak merasa disembuhkan pastor. Saya malah tambah ngantuk pastor. Apalagi umat ini kan kalau udah duduk pas dengar bel, teng, lihat romonya. Wah yang ini pasti lama khotbahnya. Lalu ngomong ke suaminya, Pak apes. Kata saya juga jangan sekarang bisanya gitu ya. Jadi dengan imamnya saja saya sudah, dalam bahasa Jawa benar atau tidak? Maidu. Betul toh? Dengan imamnya sudah maidu, bagaimana? Maaf saya lahir di Bandung. Ya udah kayak gitu. Bagaimana mungkin bertemu dengan Allah? Sudah meragukan imamnya. Jadi kita seringkali memasuki gereja nggak ngerti apa-apa. Sama dengan sakramen pengampunan, rekonsiliasi. Sakramen rekonsiliasi, saya kalau di Bandung saudara-saudara. Tanya Suster Ursulin. Natal Paskah saya bisa duduk di tempat pengampunan 4 jam. Begitu banyak sekali umat. Sampai capek kita. Saya pindah ke tebing tinggi. Di Medan, kota Medan. Tapi tidak di kotanya, 86 km. Mau Paskah yang lalu, tahun lalu. Sakramen pengampunan untuk umat. Saya datang, jam berapa kita? Jam 5. Saya udah turun pakai jubah. Pastor-pastor yang lain, ngapain kok? Sakramen pengampunan. Ya sana-sana duluan. Melayani umat harus semangat coy. Silakan. Saya duduk di sana, sakramen, lihat di gereja masih kosong. Saya tetap masuk. 1 jam. Yang datang cuma lalat dan nyamuk doang. Saya baru sadar lalat dan nyamuk di paroki saya orangnya adalah yang paling berdosa daripada manusia gitu. Dan 2 jam nunggu hanya 2 orang pengampunan dosanya. Dan yang lucu pengampunan dosa kan tidak boleh mengatakan toh, tapi inang lucu tua-tua gitu. Romo mau mengaku dosa? Boleh Inang, silakan. Di mana Romo? Ya di situ kata saya itu. Tidak boleh dekat. Romo kah? Tidak boleh kata saya itu. Begini Romo, saya sudah lama tidak mengaku dosa.
Dosa saya ini Romo gini ya, suami saya itu menjengkelkan Romo. Suami saya itu susah diatur. Suami saya itu perginya ke kedai, mabuk terus Romo. Suami saya itu kalau pulang mabuk selalu memukul saya jengkel, saya marah. Itu dosa-dosa saya Romo. Lalu saya berkata, Ibu, dengan demikian saya ampuni dosa suami ibu. Lalu ibu itu berkata, dosa saya bertambah. Bapak Ibu, seringkali kita melihat sakramen pengampunan sebagai sakramen laporan dosa. Bukan. Sakramen pengampunan adalah sakramen perdamaian. Perdamaian. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini begitu minim sehingga kita tidak pernah bisa mengambil manfaat besar dari sakramen dan berkat-berkat yang disediakan oleh gereja. Maka banyak sekali umat itu yang selalu menyalahkan gereja. Gereja kita tidak menarik, liturginya tidak menarik, kurnya fales. Kan di gereja itu kan terlalu banyak komentator, toh, betul ya. Tapi kalau, ya nggak menarik, coba ibu yang kur, nggak bisa saya. Ya udah jangan komentar kalau begitu. Jadi banyak sekali orang yang mudah komentar tetapi untuk berpartisipasi tidak mau. Maka sekarang mari bagaimana kita mencoba untuk melihat bahwa orang-orang pun mempertanyakan, orang yang rajin ke gereja pun belum tentu hidupnya baik dan benar. Tidak ada teladan. Dia ke gereja doanya kenceng, tetapi berdosanya pun lebih kenceng. Jadi tidak ada sinkronisasi antara hidup doa dan hidup kasih. Atau juga orang-orang banyak yang mengatakan, wah di dalam gereja Katolik itu sudah terlalu banyak dosa. Pemimpinnya juga sama, pastor-pastornya juga banyak yang homo, banyak yang abuse. Langsung semua itu menjadi apa? Menjadi geram, membuat orang malas ke gereja. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita coba melihat keprihatinan dengan keprihatinan ini, pertanyaan saya, kita itu ke gereja cari kesenangan, cari kepuasan, atau cari keselamatan? Saya nggak mau Anda menjawab, renungkan saja. Anda ini overaktif gitu ya. Jadi perhatikan, saya ke gereja itu bukan cari kesenangan. Saya ke gereja itu bukan cari hal-hal yang membuat saya senang ketawa. Salah. Saya ke gereja adalah cari keselamatan. Dan Tuhan menyediakan keselamatan itu lewat sakramennya. Sakramennya. Oleh karena itu gereja selalu mengatakan, umat sebelum ke gereja puasa dulu 1 jam sebelum menyambut minimal, supaya ada persiapan batin. Datang jangan pas romonya datang, belum mulai, ayo sama-sama bersiaplah, duduk dahulu berdoa pribadi, siapkan hati. Jadi ingat, misa itu bukan masuk restoran yang kita tinggal order, mau makan ini, nikmati. Bukan. Perayaan Ekaristi adalah merayakan. Jadi saya pun harus terlibat. Saya paling jengkel kalau misalnya di Katedral Bandung, jauh seperti ini. Dan banyak sekali umatnya dukun semuanya. Kenapa dukun? Kalau saya kata, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus. Damai Tuhan bersamamu. Partisipasinya cuma setengah. Saya pernah ke satu gereja di Cimahi, itu adalah gerejanya tentara. Dan oma-omanya juga duduk di depan semangat. Saya kalau Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
semangat sekali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Langsung. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu pula. Wow, kata saya. Nyanyi pun semangat. Gitu ya. Apalagi nyanyi pun, saudara mari semua hadaplah. Itu bukan saudara mari semua hadaplah altar tuh. Geser sedikit, Tuhan kita sono sambutnya. Tidak ada sebuah api roh. Kita merayakan. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak merayakan ulang tahun Bapak, Bapak mengundang beberapa orang. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan Happy Birthday to you. Happy birthday. Lalu yang diundang ini cuma duduk. Saya yakin Bapak akan meracun orang-orang itu. Jadi jangan pernah lupa, masuk ke dalam sakramen Ekaristi, kita bukan masuk restoran. Kita masuk ke dalam perayaan. Kita mau merayakan. Nah, sekarang mari kita lihat. Gereja yang sejati itu seperti apa? Saya bisa bangga kepada gereja kita, kepada gereja yang sudah kita imani, bercirikan satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apa artinya? Nanti setelah istirahat dirubah lagi ya, itunya apa namanya, hurufnya. Asli gua nggak bisa baca apa-apa ini. Saya baca saja apa yang tertulis di sini. Nanti yang merubah suruh di ke depan. 4 tanda. Ini ngajak perang ini rupanya yang. Minta di slide. 4 tanda gereja yang sejati. Yaitu pertama adalah gereja itu satu. Apa artinya gereja satu? Apa artinya coba? Apa? Pak, jangan ketawa, panitia itu diberesin malah ketawa, panitia cengenges-cengenges. Kesatuan gereja itu dilihat saya ingat tulisan seperti ini, ada satu pastor. Saya 25 tahun di rumah retret Bapak Ibu. Kan yang retret anak-anak SD. Anak-anak SD itu kan kalau ngomong spontan. Lalu teman saya, pastor, tulisannya percis kayak gitu. Lalu anak-anak ngomong, pastor tulisannya kayak tai. Pasturnya ini hebat. Hebatnya apa? Dia tidak tersinggung. Walaupun dikatakan oleh anak kecil seperti itu, dia berkata, kayak tai tapi tidak bau, kata dia itu. Jadi mari kita lihat tulisannya. Sudah, nanti saja dirubahnya. Mau digini-gini berhenti gimana toh? Pertama, gereja kita adalah satu. Apa yang menyebabkan kita satu? Kita punya satu iman dan pengajaran. Seluruh gereja Katolik pengajarannya hanya satu. Bapak Paus berbicara apa? Sampai desa. Pintar. Ini aslinya. Ini susah, makanya kalau yang bertugas dibayar dulu, jangan nanti bayarannya. Tapi kok udah apostolik satu dulu, ini kok enggak jalan ininya. Satu lagi. Oke. Bablasan. Seminar kita ini gratis atau bayar? Gratis ya? Oh pantesan. Kesatuan gereja Katolik ditunjukkan oleh apa? Kesatuan iman dan pengajaran. Jadi Bapak Paus berbicara apapun, sampai ke desa Batu Retno sama suaranya.
Iman yang dirayakan pun kita punya iman kepada Allah Tritunggal. Semua gereja Katolik mengimani hal yang sama. Coba saya tanya sekarang kepada yang duduk paling depan. Pada tanggal 1 Januari gereja merayakan hari raya apa, Pak? Terima kasih, Pak. Santa Maria Bunda Allah, betul Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak. Bapak menjawab dalam hati dan saya tangkap. Maria Bunda Allah pada tanggal 1 Desember, Theotokos, itu diimani dan itu terjadi di seluruh gereja Katolik. Ini kesatuan. Kedua, liturgi, sakramen. Bapak Ibu ngikut liturgi dimanapun sampai Anda ke ujung mana, kutub utara di gereja Katolik, selama itu gereja Katolik Roma, liturginya sama. Tidak mungkin, bisa jadi mungkin ya, pasturnya mau membuat supaya umat senang. Acara pertama langsung, Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang di gereja kita. Tuhan itu baik saudara-saudara. Amin, amin. Mari kita menerima berkat penutup dari Tuhan. Umat senang banget kalau misa tanpa kolekte toh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat liturgi dimanapun, di gereja manapun akan selalu sama. Sakramen pun demikian. Kepemimpinan pun sama. Bahwa dimanapun ada, selalu ada Bapak Uskup yang berwenang di dalam administrasi, di dalam wilayahnya. Bapak Uskup itu pun kalau Anda nanti perhatikan, coba carilah. Bapak Uskup kalau pegang tongkat keuskupannya, di dalam uskup dan di luar daerah keuskupannya berbeda. Bahkan mitranya pun berbeda. Kalau Monsinyur Robertus di Semarang akan pakai dengan temanya beliau. Apa temanya beliau? Suster apa suster? Motonya beliau. Motonya beliau adalah lali aku. Tapi kalau Bapak Robert Monsinyur ini pergi ke Bandung, tidak boleh dipakai. Karena bukan kuasanya, itu kepemimpinan selalu sama. Maka kesatuan ini ditunjukkan oleh apa? Oleh kesamaan di dalam aturan. Kudus. Apa artinya kudus? Gereja menjadi kudus bukan berarti gereja itu terdiri orang-orang kudus semuanya, bukan. Gereja itu kudus karena gereja menjadi sumber kekudusan dan menghantar umat kepada kekudusan. Maka gereja yang benar harus menunjukkan kepada umatnya apa yang benar di mata Allah. Saya pernah ditanya oleh umatnya baik, aktivis, suami istri, rajin ke gereja, sangat rajin, sangat rendah hati. Dia dari OMK menikah di gereja Katolik, melayani di gereja Katolik, setelah 5 tahun belum punya anak. Lalu pasangan ini bertanya kepada imam, Romo, boleh nggak bayi tabung? Kami sudah lama ingin merindukan anak. Ingat, walaupun Romo tahu ini aktivis, walaupun Romo tahu bahwa orang ini adalah orang Katolik yang sangat taat, dia tidak bisa. Aduh, nggak enak hati, puhau ise. Ini orang yang rajin, udahlah, boleh. Tidak boleh. Seorang imam harus mengantar umat pada kebenaran yang diajarkan oleh gereja Katolik. Jadi tidak siapapun, mau yang tidak aktif, mau aktif pun, kalau tidak. Ini karena apa? Karena gereja mau membawa manusianya kepada kekudusan.
Maka seorang imam, tolonglah, saya selalu ngomong pada umat, tolong imam jangan disogok. Sampai akhirnya nggak enak hati. Ya boleh. Tidak boleh. Selama gereja mengatakan tidak, imam harus konsisten. Tidak. Maka seringkali kan juga tidak enakan. Toh saya itu, Bapak Ibu, diminta memberi renungan di mana-mana. Saya paling senang kalau yang memintanya bapak-bapak. Karena apa? Kalau bapak-bapak, pastor tanggal sekian bisa nggak? Nggak bisa. Oh ya sudah, selesai urusan. Saya nggak repot lagi buka WA dari bapak itu. Hapus, selesai. Kalau ibu-ibu, saudara-saudara, sampai saya muntaber. Romo bisa enggak? Enggak bisa, Bu. Kalau tanggal segini enggak bisa juga. Kalau tanggal segini enggak bisa. Romo bisanya kapan? Kampret enggak kata saya itu. Saya jadi enggak enak hati ibu ini terus minta. Termasuk yang ke Solo ini. Akhirnya ya enggak enaknya. Ya wes bisa. Gitu ya. Jadi jangan posisikan imam, maaf para umat, jangan posisikan imam sampai imam itu tidak bisa lagi mengatakan kebenaran. Karena seorang imam ditahbiskan untuk membawa umat sampai pada Tuhan. Bukan membawa umat sampai sesat, tidak boleh. Ketiga, kita lihat bahwa gereja bukan hanya menguduskan, gereja pun bersifat Katolik. Satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apa itu Katolik? Katolik berasal dari bahasa Yunani Katolikos. Gereja didirikan oleh Yesus bukan hanya milik suku tertentu. Maka gereja berciri Katolik artinya universal, lengkap. Keseluruhan keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia. Bapak Ibu pernah pergi ke Vatikan? Belum? Lima kali. Pernah melihat Vatikan? Syukur pada Allah. Bentuk Vatikan itu seperti apa? Kubah, lalu seperti tangan. Itu simbol dari gereja yang Katolik. Mau merangkul siapapun. Di dalam gereja Katolik tidak ada yang ditolak. Di dalam gereja Katolik, you are my brother. Hebat. Maka di dalam gereja Katolik pertanyaan saya, umat Solo, misalnya ya, misa dipimpin oleh saya. Di sini sepanjang misa itu tekun, kusyuk, aktif. Umat ini sepanjang misa turu. Pertanyaan saya, pulang misa imam memberi berkat Allah atas Anak, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini kan jelas toh kusyuk mengikutinya. Pulang sebagai orang terberkati. Yang ini sepanjang misa sampai ngiler-ngiler. Diberkati atau tidak? Edan enggak? Berdosa masih berani mengatakan diberkati. Itulah. Diberkati atau tidak? Itu baiknya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memilih-milih. Maka saya pun sama. Kalau misa ada yang tidur, saya tidak pernah tersinggung. Itu anaknya Tuhan juga. Betul. Saya malah bahagia. Mungkin dia tidak bisa tidur di rumah. Di rumah Allah bisa tertidur. Syukur pada Allah toh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat. Di dalam gereja, kenapa kita mengatakan ini umat Tuhan. Yang semangat misanya umat Tuhan. Yang tidak semangat menjawab umat Tuhan. Yang datang pas mau komuni ya umat Tuhan.
Diberkati, ya diberkati. Itu. Berkat Allah tidak pernah tergantung pada hidup kita seperti apa. Allah memberi gratis. Maka gratis itu dari kata gracia, rahmat, pemberian dari Tuhan. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Katolik itu adalah gereja yang merangkul semua orang, maka gereja pun bersifat apostolik. Dibangun atas dasar para rasul sejak pertama, dan begitu bertahan sampai sekarang. Kita masih diajar, dikuduskan, dibimbing oleh para rasul. Lewat siapa? Bapak Suci Paus. Beliau adalah pengganti Rasul Petrus. Yohanes. Ini. Kalau kerajaan Allah ngikutin romonya itu kayak gitu, tersesat jadinya gitu. Jadi kita sampai sekarang masih dibimbing, diarahkan oleh rasul-rasul yang diwakili oleh Bapak Suci Paus. Inilah ciri khas dari gereja kita. Satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi kalau kita melihat ini semua sebagai kekayaan gereja, kita harus bangga. Kita didasarkan, gereja kita didasarkan atas kebenaran. Dan jangan pernah lupa, beratus-ratus abad, banyak orang yang berani mati karena imannya. Siapa mereka? Santo Santa. Sampai sekarang masih ada Santo Santa? Masih. Santa Teresa dari Kalkuta, Santo Yohanes Paulus, masih ada orang-orang kudus tahun-tahun ini, masih. Jadi jangan berpikir bahwa orang kudus itu di zaman-zaman dulu, tidak. Sekarang pun masih ada orang kudus. Bahkan saya seringkali bertemu dengan para ibu-ibu yang sangat setia mencintai suaminya. Padahal suaminya, ya Tuhanku Yesus, hancur berantakan. Udah tubuhnya nggak jelas, apalagi tindakannya. Tetapi ibu ini tetap setia. Ini orang kudus. Tidak perlu diangkat sampai dia dijadikan satu. Tidak. Tetapi kehidupannya sudah dibawa oleh gereja sampai kekudusan. Nah, untuk sampai kekudusan, gereja memberi sarana pada kita. Apa sarana-sarana itu? Sarana-sarana yang ada di dalam gereja adalah sakramen. Ini saya nggak jalan, Mas. Sakramen. Apa itu sakramen? Ada berapa sakramen di Solo ini? Oh sama ya, 7 ya. Saya pikirkan gerejanya berbeda gitu ya. Ada 7, betul. Ada 7 sakramen di dalam gereja. Pertama, sakramen ini untuk apa? Coba next. Saya jadi harus ngomong ya. Next. 7 sakramen merupakan tanda yang menyampaikan rahmat dan kasih Tuhan secara nyata. Jadi sakramen itu bukan hanya tanda, tetapi juga melalui sakramen Allah mengirimkan Roh Kudus untuk menyembuhkan, memberi makan, dan menguatkan kita. Maka Bapak Ibu, umumnya kalau orang setelah masuk ke sakramen pengampunan, apa yang dirasakan? Lega, bebas, sukacita. Walaupun ada anak-anak di rumah retret, lucu sekali. Kan rumah retret biasanya ditutup dengan pengampunan, sakramen pengampunan. Lalu anak itu kan bisa 70 pengampunan dosa. Kami hanya menyediakan 3 pastor. Ada satu pastor teman saya ini, pastornya galak sekali. Kita selalu minta tolong dong memberi sakramen. Tetapi dia selalu cepat selesai. Saya nggak ngerti kenapa dia cepat. Baru saya tahu setelah saya dilaporin oleh anak-anak. Karena anak-anak yang ngantri ke saya banyak. Ke teman saya banyak. Ke pastor itu sedikit. Kenapa? Karena anak-anak
selesai pengampunan, langsung keluar. Waduh, kenapa lu? Hukumannya rosario. Langsung, apa? Rosario, pindah semuanya. Langsung banyak, di sini 3 salah Maria, 3 salah Maria, 3 salah Maria. Jadi penitensi itu menjadi beban bagi mereka gitu ya. Bukan menjadi saat pertobatan bahwa saya ini denda dosa yang harus saya buat. Ini sebagai denda, Allah sudah mengampuni, saya membuat denda ini. Tetapi dia beban gitu ya. Dan pastor itu selalu senang. Rosario kamu, jalan salib kamu, anak-anak ada waduh. Jadi sakramen sekali lagi bukan hanya tanda, tetapi melalui sakramen Allah mengirimkan kekuatan. Bapak Ibu, saya menjadi imam seringkali terlalu manusiawi. Artinya apa? Kadang-kadang dalam pelayanan pun ada kemalasannya. Apalagi waktu saya di rumah retret. Di rumah retret saya tidak punya umat. Lalu karena tidak punya umat, saya tidak bertanggung jawab saya tidak pernah mengirim komuni ke rumah sakit. Tidak pernah, karena itu bukan wilayah saya. Ada pastor yang sudah bertanggung jawab. Suatu siang, tiba-tiba ada seorang tante-tante datang ke biara kami. Saya masih pakai celana pendek, tante-tante itu datang. Lalu dia melihat saya, lalu dia ngomong, "Pak, ya Bu, Pak, saya mau ketemu Pastor Eko Pak, tolong panggilkan Pak." Lalu saya tanya, "Ada apa Bu?" "Pak, mami saya itu sakit parah, sakit sekali. Mami saya itu dulu dekat sekali dengan Pastor Eko." Terus saya tanya, "Ibu tahu Pastor Eko?" "Saya tahu sekali, saya kenal Pastor Eko." "Oh baik Bu." "Terus kenapa Bu?" "Saya mau Pastor Eko mendoakan Mama." "Loh, Ibu kan ada parokinya." Sudah didoakan oleh pastor paroki. Tapi saya ingin Mama didoakan oleh Pastor Eko." "Oh baik Bu, Ibu tunggu dulu di sini, saya akan panggil Pastor Ekonya Bu." "Ya, silakan cepat ya Pak." "Baik Bu." Gitu ya. Saya masuk kamar. Terus saya kan nanti sore mau memberi retret anak-anak, capek toh. Alah, sudahlah, tinggal ngomong aja, "Bu, Pastor Ekonya nggak ada." Toh ibu itu tidak kenal saya. Saya dalam hati sudah mengatakan, ngomong aja tidak ada. Pas keluar, di samping kamar saya itu selalu ada patung Bunda Maria. Pada saat saya mau buka pintu, saya ngelihat patung Bunda Maria. Dan Bunda Maria, dosa. Dosa. Oh alah, kata saya itu. Akhirnya saya buka, saya ke ruang tamu lagi. Si ibu itu udah berdiri. "Pak, mana Pastor Eko?" "Saya Pastor Eko," kata saya itu. "Loh Pastor, kok beda sih wajahnya?" "Alah, beda-beda," kata saya. Ibu enggak kenal. "Pastor, tolong Pastor. Mama saya sakit Pastor. Ayo tolong Pastor." "Bu, kan itu sudah ada di wilayahnya." "Enggak Pastor, saya ingin sekali Pastor." "Baiklah Bu. Pastor ikut mobil saya." Enggak. Saya mau naik motor aja, biar cepet." Saya jengkel, jujur. Lalu akhirnya saya pakai jubah, pakai baju, pakai jaket, lalu ambil alat-alat sakramen. Saya pergi, saya naik motor. Ibu itu di depan naik mobil. Jujur saya jengkel. Siapa suruh saya jadi pastor? Repot jadinya, kata saya itu. Ibu centil lagi gitu. Terus saya jengkel terus betul. Sampai akhirnya sampai rumah dia, saya parkir motor saya. Lalu ibu itu, "Ayo Pastor, masuk Pastor." Rupanya di rumah sudah berkeliling anak-anaknya. Saya melihat ibunya, kasihan sekali, selang di mana-mana. Lalu saya berkata, "Baik, mari kita berdoa." Saya doakan, saya beri sakramen minyak suci. Setelah berdoa, saya berkata, "Oma, Tuhan memberkati ya Oma ya." Lalu si Oma itu berkata, "Terima kasih Pastor." Ya, Bapak Ibu,
Setelah keluar dari kamar oma itu, ibu itu berkata, "Pastor, kita makan dulu." "Nggak, saya mau ngisi retret lagi. Sudah, saya mau pulang." Saya pulang, baru starter motor, hujan deras sekali. Saya tetap pulang. Ibu itu padahal mengatakan, "Udah pastor, taruh motor di sini, nanti saya antar." "Nggak, saya nggak mau ketemu ibu lagi. Sudah cukup, Bu." Lalu saya naik motor, jujur, saya bahagia sekali. Tuhan, terima kasih. Saya boleh membuat senang seorang oma. Saya terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya pulang, walaupun hujan deras, sukacita sekali hati saya. Sampai ke rumah, Anda tahu toh nasib pastor, tidak ada yang menyambut. Kubuka semua yang basah, teh anget kubuat sendirian. Dan saya berkata, "Ko minum dulu ya yang anget-anget biar sehat ya ko ya," gitu minum. Setelah itu tiba-tiba handphone saya berbunyi. Saya lihat saya tidak kenal. Lalu saya tanya, "Halo Romo?" "Ya, ini tadi saya yang minta Romo perminyakan." "Oh ya Bu, kenapa Bu?" "Terima kasih Romo ya, Romo pulang, oma meninggal Romo." Lalu saya berkata, syukur pada Allah. Lihat, kadang-kadang Tuhan mau memakai saya. Kadang-kadang, tidak selamanya, terserah Tuhan toh. Saya pun di rumah retret, seringkali banyak orang yang retret, banyak yang bertobat, enggak ada. Saya juga jamin setelah Anda ikut seminar ini, apakah pulang dengan bertobat? Enggak mungkin gitu ya. Pertanyaannya, apakah sia-sia? Tidak. Tugas saya menanam, melemparkan. Anda tersentuh atau tidak, itu tugasnya Tuhan. Tuhan sentuh mereka. Kalau tidak, ya sudah. Paling-paling saya tidak diundang lagi di Solo. Syukur pada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, lihat di sini bahwa sakramen itu adalah tanda yang membawa berkat dalam hidup kita. Maka kalau kita mengikuti Ekaristi, kita sadar ini semua adalah saat bagi kita untuk diberi makan oleh Tuhan. Dan liturgi gereja itu indah. Tidak hanya ngomong, ada dengar suara, ya toh? Ingat, perarakan diiringi oleh nyanyian pembuka. Begitu indahnya. Sampai saya pernah misa dengan teman-teman saya yang bekas seminari. Saya punya kelompok bekas seminari, teman-teman saya. Mereka semua, beberapa sudah menemukan jalan hidup yang benar. Maka mereka membawa pasangan dan anak-anaknya. Saya salah satu yang masih tersesat. Waktu itu saya mimpin misa dengan anak-anak dari teman-teman saya. Duduklah mereka di depan. Misa kita di lapangan. Lalu saya kan mau konsekrasi. Lalu saya berkata, "Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Saya angkat tubuh Kristus. Tiba-tiba anak yang di depan, dia angkat tangannya. Lalu dia mendengar tidak ada apa-apa. Langsung dia berkata, "Dung, dung, dung." Saya tuh cuma diem saja. Bapak-bapaknya semua cengengesan begini-begini. Lalu akhirnya saya yang kedua piala saya angkat. Anak itu pun tetap dung, dung. Lalu saya bungkuk, kring. Selesai misa, saya tanya anak itu, "Nak, kenapa tadi pakai dangdung-dangdung?" kata saya itu. "Romo, kalau nggak didung-dung itu nggak jadi tubuh Kristus, Romo." Lihat liturgi. Dia tahu bahwa dalam liturgi harus ada gerakan, ada suara juga, ada kata-kata. Itu lihat liturgi kita. Sungguh melibatkan seluruh indera kita di dalam sakramen. Maka salah kalau orang pergi Ekaristi, jengkel, marah, ndak suka. Diberi makan oleh Tuhan kok ndak suka.
Kalau Yamcha setengah modar seneng banget gitu ya. Oh, babi enak, babi enak, babi enak. Samcan hauce, 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 lai, 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 lai. Kita dalam Ekaristi diberi makan oleh Tuhan. Kenapa kita sampai menolak? Nah, di samping sakramen-sakramen kehidupan, next, kita akan melihat bahwa satu sakramen yang saya selalu senang berbicara adalah perkawinan. Pertama, karena saya tidak kawin. Dulu saya berpikir orang yang tidak kawin itu hebat. Suster itu hebat, pastor itu hebat. Setelah saya kuliah di Filipina tentang hidup berkeluarga, yang hebat itu orang yang menikah. Tepuk tangan.